Baik, kita lanjut lagi. Video sebelumnya kita sudah sampai ke sini ya, on success ya. Kemudian ada parameter suksesnya. Jadi kalau sukses nanti parameternya itu adalah resultnya. Nah, di sini kita mau diapain gitu ya. Setelah dia sukses kita mau diapain? Harusnya kita akan membuat pesanannya gitu ya. Nah, cuman kita belum buat API, order API-nya gitu ya. Kan kalau ini udah ya, kalau apa namanya payment untuk get tokennya kita udah. Nah, kita harus menghandle juga order API-nya gitu. Kita udah punya order routes-nya di sini. Kemudian juga kita udah buat endpoint-nya ya. Kita udah buat endpoint-nya di sini dia. Nah, kemudian kita juga udah punya apa aja yang harus diisi ke database. Jadi ini aja. Nanti kita ambil nilai ini. Nanti ya, kita ambil nilai ini, kita akan letakkan di sini. Ya, tapi sebelum itu kita akan buat dulu order API-nya. Ya, lanjut aja kita akan buat order API-nya di folder API. Order API.js. Gitu ya. Biasa kita kopas aja. Kita kopas baru kita export sorry salah ya. Export cons order API, create API. Nah, ini kita kopas lagi dari sini. Ya, jangan lupa reducer path-nya kita ganti menjadi order API. Ya. Terus juga di sininya harus kita ganti lagi. Kita lihat di sini order ya. Jadi setelah linknya kita masukin order. Oke. Baru kita buat endpoint. Seperti biasa, parameternya itu adalah builder. Ya, builder. Kemudian kita masukkan query-nya. Mana query? Ya, query. Terus builder dot mutation. Nah, kita akan create ya mutation. Seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk mutation dia bisa get juga, bisa post, bisa put, bisa delete. Cuman yang harus diingat kalau mutation dengan metode get itu nggak bisa ada body gitu ya, nggak bisa ada body. Nah, jadi di mutation kita perlu memasukkan URL ya. Salah. Mutation URL-nya itu apa? Seperti yang ada di sini ya. Ya, oke, ada yang salah nih. Sebentar. Oh iya, nama endpoint ini kita belum punya nama endpoint-nya. Endpoint-nya misal di sini create order gitu ya. Create order baru builder dot mutation baru query. Kemudian parameternya body, kita akan kirim body-nya ke backend. Terus kita juga harus memasukkan URL-nya gitu ya. Nah, URL-nya itu kita lihat di Postman. Kita udah punya di sini create. Nah, ini kita kopas saja. Sorry, salah. Kemudian metodenya kita akan tulis post di sini. Kemudian kita akan pass parameternya ke backend body seperti ini. Udah ya. Create order, terus kita export cons ya, yang sudah di-generate sama Redact Toolkit dari order API. Kita akan export namanya use create order mutation. Kemudian kita save. Nah, di sini ya, setelah sukses ini kita akan create kan. Kita akan create dengan data ini. Berarti kita ambil nilai ini, kita masukkan ke dalam objek data. Cons data, salah, data, kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Terus data di sini. Oke. Kalau udah gini, baru kita akan mengimport create mutation-nya.
cons kok create mutation, maksudnya nih create order mutation-nya, create order, kemudian kita masukkan is success gitu ya. Oh jangan is success, kayaknya gini dulu, terus kita import dari use create order mutation, oke. Sebelum itu kita harus cari dulu order ID-nya kita samakan dengan ini aja ya. Order ID-nya kita samakan dengan date now. Berarti kita akan bikin satu di sini sebuah variabel ya, const ID aja, gini ID, terus kita kasih date now seperti ini. Kemudian variabel ID ini ya kita akan masukkan ke sini. Jadi nanti order ID sama order ID ini akan sama gitu ya. Seperti ini. Ini payment, maksudnya ini payment ID-nya, order ID-nya. Di sini juga order ID-nya nanti dia akan sama karena kita menggunakan satu ID dari sini ya. Oke. Kemudian user. Oke, berarti kita udah punya user di sini ya. User kita udah punya, berarti ini kita ganti menjadi user ID gitu ya, user ID. Kemudian address juga kita udah punya, kita masukkan addressnya. Kemudian phone-nya juga kita udah punya, user phone. Subtotal kita udah punya, ada di sini ya. Subtotal ini kita kopas aja berarti. Subtotalnya sudah ada. Kemudian payment itu totalnya juga udah ada. Total. Kemudian shipping cost itu ada di mana shipping cost? Ada di service ya. Ada di service, kita masukkan. Nah, ini nih. Nah, ini service. Ya, ini nih ya, service. Oke, kita akan masukkan dulu di sini. Oke. Salah. Tadi apa namanya? Service. Kemudian product ID. Product ID kayaknya kita perlu jadi tadinya saya mau bilang kita mau perlu import gitu ya. Jadi kita nggak perlu ya. Ini udah punya produknya. Berarti kita masukin aja di sini produk ID-nya. Produk ID gini ya. Kemudian kuantitasnya itu kita ngambil dari mana? Dari sini ya. Sama quantity juga. Duh, biar nggak pusing saya bagi dua aja lah ini ya. Nah, gini ya. Quantity-nya kita ambil dari quantity. Total price-nya itu adalah subtotal ya. Ya subtotal, karena kan subtotal itu subtotal itu kan subtotal itu harga produk sudah dikali kuantitasnya berapa gitu kan. Jadi subtotal, karena di sini subtotalnya berarti total price-nya berarti subtotal. Tinggal kita ngitung profitnya gitu. Nah, profit itu kalau kita lihat bentar. Oh, saya belum nyalakan ya. Bentar. Waduh, sebentar. CD server. Oke, ini CD client. Ini soalnya di hari berbeda dengan video yang sebelumnya, jadi saya lupa untuk run dulu. Oke. Saya buka dulu Chrome-nya. Ya, kita akan cek dulu
Misalkan saya yang ini aja produknya. Terus kita lihat detail produknya itu kecil gambarnya. Saya ambil dulu detail produknya di mana? Di produk API, query, get product. Di sini ada profit ya. Nih, profit. Jadi profit ini akan dikali dengan kuantitas barang yang dibeli. Gitu. Ini kan satu nih, ini kan kuantitasnya satu ya. Jadi nanti profitnya harus dikali satu. Berarti di sini di mana? Di order ini, profit ini kita harus mengkalikan produk price dikalikan kuantitinya, gitu ya. Produk price dikalikan kuantitinya berapa? Gitu. Sekarang kita tes konsolok dulu, biar hasilnya sesuai. Ya, sebelum kita buat datanya ke backend, ke database. Kemudian kita save, ini kita tutup aja, terminalnya kita tutup. Oke, ini kalau dibayar ya. Maksudnya ketika si snapnya sudah muncul, terus dibayar sama kita, nanti kan sukses. Nah, berarti kita harus bikin dulu yang nggak sukses, gitu. Kalau dia nggak sukses tuh berarti apa namanya? Berarti dia namanya, kita ini dulu ya. Oke, panjangin dulu begini. Nah, kalau dia nggak sukses berarti kan namanya on pending, gitu ya. Kalau dia on pending, kita akan buat juga sama. Nggak sama sih, beda. Result ya. Resultnya ini kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini kayaknya belum masuk status ya. Kita lihat dulu di back end-nya, status pembayarannya di model order. Harusnya ada status nih, ini nih, ada payment status nih. Payment status defaultnya pending. Nah, jadi kita harus masukin juga apa namanya, payment status di sini. Karena create di sini kan ini cuman testing doang ya, jadi belum ada payment statusnya. Berarti kita akan buat dulu, mana tadi ya? Ini payment status. Kita masukin ke sini. Payment status itu kita ambil dari result dot transaction transaction underscore status. Tahu dari mana ini? Ada di dokumentasinya si Midtrans-nya gitu. Nanti dicek aja dulu ya. Nah, ini kalau dia pending, kita akan kopas lagi ke sini. Gini. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi kalau dia on success, berarti statusnya berarti dia kalau nggak salah itu statusnya settlement ya kalau dia sukses. Kalau dia pending, nanti statusnya juga pending gitu. Nah, selain itu apa? Kalau dia error and pending, ini sukses udah, pending udah, berarti dia sekarang satu lagi itu on error ya. On error. Kalau dia error gitu. Kalau dia error, dia akan sebentar. Kalau dia error, nanti kita akan kirimkan errornya ke depan. Kalau nggak usah ke depan, kita pakai EasyToast saja. EasyToast error. Ya. Title error. Ini terus message-nya itu kita kasih error aja. Kemudian position-nya seperti biasa top right, terus timeout-nya kita kasih 3000 gini ya. Terus kalau dia nggak langsung dibayar, artinya si snap-nya itu ditutup gitu ya, atau bayarnya entar gitu belakangan. Itu namanya on close. On close ya. Kalau dia on close atau ditutup atau bayarnya entar si usernya ya, kita akan kirimkan
easytos.info aja ya. Info, terus kita kasih title-nya info aja. Kok info gini. Terus message-nya apa? Pembayaran belum dilakukan gitu ya. Segera lakukan pembayaran. Ini. Terus kita kasih position top right, terus kita kasih timeout 3000. Terus kita save. Oke. Udah ya. Seperti ini. Atau kayaknya kita nggak perlu ngetes console log aja ya. Kita langsung create order aja. Ya, kita langsung create order. Create order aja langsung. Ya, create order. Nah, create order terus kita akan mengambil di sini dari create order itu kita akan ambil namanya is success ya, is success sama reset. Ini. Jadi kalau pembayaran berhasil kita harus mereset ya. Kita kasih use effect-nya di mana? Di bawah aja ya, di sini. Use effect. Kita kasih dependencies-nya itu is success sama resetnya. Sama reset ini ya, sama reset. Terus kita pakai if is success, maka jalankan resetnya gitu ya. Function ya kalau nggak salah. Coba biar saya nggak salah ya. Sebentar, biar saya nggak salah, biar saya takut lupa saya. Reset use mutation redux toolkit. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada reset. Nah, dan resetnya menjadi function gitu ya. Remove mutations result. Nah, ini dia contohnya. Jadi kalau dia pending fulfill, ketika dia di fulfill, remove mutations result. Jadi dihapus resetnya. Oke, kalau mau dibaca apa namanya? Dokumentasinya yang seperti udah saya kasih di video sebelumnya, itu ada di sini harusnya reset. Dicari aja misalkan reset. Reset ya. Ada lagi nggak? Tuh, jadi yang kita bisa ambil dari use mutation itu, performing mutations nih, itu ada data, error, is loading, is success, is error, sama reset. Kalau is unilizations, when true indicates that mutation has not been yet fired yet. When true indicates that mutation has not been fired yet. Ini apa ya? Kayaknya belum dimulai, belum diinisiasi. Kalau apa namanya? Kalau dia berhasil. Terus is loading. Tuh, kalau dia sudah dimulai atau sudah berjalan, masih menunggu respon. Kalau sukses, berarti kalau dia data, when true indicates that last mutation has fired data successfully request. Kalau sukses itu berarti datanya sudah tersedia gitu aja lah gampangnya. Kalau error, berarti ya error itunya apa namanya API-nya gitu ya. Kemudian kalau reset, a method that reset hook back to original state. Jadi ya kalau reset itu setelah misalkan dia berhasil apa namanya berhasil ngambil datanya, kemudian di reset dikosongin lagi datanya gitu ya, biar gampang. Oke, mana tadi di sini? Oke, iya is reset. Oke, seperti ini udah. Kemudian sebelum biar kita nggak kerja dua kali ya, biar kita nggak kerja dua kali juga, kita harus lihat lagi yang di payment routes. Kalau dia berhasil bayar kan dia akan diarahkan ke ini ya, apa namanya, ketika finish itu akan dialihkan ke halaman selesainya, halaman konfirmasi selesai. Berarti di sini kita tambahkan aja namanya
ya, confirmation. Oke, terus kita save aja ininya. Berarti kita akan buat halaman confirmation seperti itu. Kita buat halamannya confirmation ada di mana? Di sini aja ya, di produk aja. Kita akan buat confirm gini aja .jsx ini ya. Kemudian rfce kita buat sederhana aja dulu. Contohnya gimana sih biar kalian paham? Di sini nih ya, kita akan masuk dulu ke demo 1. Sebentar ya, agak lama. Oke, udah. Jadi contohnya begini, kita login dulu ke sini. User atau serba. Saya suka lupa nih akun ini. Nah, saya akan contohkan dulu biar paham maksud dari kode yang di sini. Ya, kode yang ini. Ya, saya jelasin dulu di sini. Jadi, misal ketika saya pilih satu baju, satu barang, kemudian saya mau beli, saya masukin dulu misalkan Jawa Barat, Kabupaten Bogor, JNE, layanannya ini, misalkan alamatnya Merdeka gitu ya. Terus kita klik beli, kan ini proses. Nah, setelah tokennya muncul, atau setelah mana nih statusnya fulfill, maka Windows Snap-nya akan muncul gitu ya. Gitu. Nah, setelah Windows Snap muncul, kita kan pilih bank. Pilih satu. Gitu ya. Ini saya siapin dulu di sini Midtrans-nya. Midtrans Sandbox Payment. Kita pakai tadi apa? BNI ya. BNI ini. Nah, jadi ini tuh lagi proses di sini. Ya, di Windows Snap data token. Kita udah punya tokennya kan? Nah, kalau saya bayar, ini kan udah ada nih. Ini saya salin. Terus saya bayar di sini. Terus masukin sini. Terus inquire. Statusnya kan belum. Pay dulu. Nah, statusnya kan di sini successful. Nah, ini kalau saya cek status, ya dicek status, nah pembayarannya berhasil kan, berarti dia masuk ke sini on sukses, gitu, on sukses. Nah, kemudian dialihkan, ya kan setelah on sukses, dia akan dialihkan ke halaman status payment. Tapi kalau di sini kan saya buatnya di backend itu mana tadi? Dialihkan ke halaman confirmation, gitu ya. Nah, halaman confirmation dia bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, jadi kita akan buat halaman confirmation itu seperti ini, gitu. Ya, kemudian statusnya di sini statusnya tuh settlement, ya statusnya karena kan berhasil dibayar. Kalau dia nggak berhasil dibayar atau pending, ya atau pending, dia nanti statusnya akan berubah di sini, result statusnya dan di sininya akan berubah menjadi pending, gitu. Kalau tadi si snapnya saya tutup, ya si snapnya saya tutup, tadi akan memunculkan ini, segera lakukan pembayaran, itu ya. Ini contoh dari web demonya. Jadi kita akan buat dulu si halaman konfirmasinya. Gitu ya, kita akan buat dulu halaman konfirmasi. Mana konfirmasi? Nah, ini dia. Oke, kita akan buat dulu. Kita kasih gini aja. Kita kasih box aja deh, box. Ya, kita kasih box, terus kita masukin apa namanya? Top bar kalau nggak salah ya. Top bar, apa up bar? Oh, sebentar, saya lupa. Komponen upbar bro, upbar tapi bukan dari material UI. Kita import dulu deh, import upbar dari
komponen, upbar. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kita cek dulu, kita masukin dulu linknya. Login, cart, order, kita masukin di sini. Route path-nya itu tadi apa sih? Tadi halamannya apa lagi namanya? Di payment routes confirmation. Nah, ini halamannya. Oke. Kemudian elemennya confirm. Ini ya. Kita ambil dari sini, confirm, terus kita save. Terus kita buka di sini. Kita hapus dulu ya. Localhost confirmation gini. Nah, begini kan? Dia belum login kan? Oke, dia begini. Terus kita kasih tanda centang begini, ya, tanda centang. Terus pembayaran berhasil, ya. Oke, atau jangan pembayaran berhasil, misalkan pesanan berhasil dibuat gitu ya. Kita ambil material UI dulu. Material UI icon. Ya, terus kita ambil nama ikonnya itu kalau nggak salah, saya juga lupa nama ikonnya apa ya. Kalau nggak salah checklist deh. Check. Nah, ini dia. Circle ini kita ambil. Kita akan buat ini kita tutup aja katanya udah nggak kepake. Masukkan di sini. Gitu. Terus kita bikin sebuah box. Sebuah box yang height-nya itu adalah, kita coba misalkan 80 V height gitu ya, V height. Terus kita masukin klik circle-nya, kita save, terus kita cek di sini sambil nunggu refresh. Nah, udah refresh nih, ada tampilannya ya di sini. Nah, ini kita nggak apa-apa lah gini juga ya. Ini 80 F. Kalau 100 gimana? Wah, panjang juga. 80 aja lah ya. 90. Ya udah 90 aja. Terus kita atur display-nya, kita kasih flex saja. Display flex, line itemnya kita kasih center, kemudian justify kontennya juga kita kasih center, dia biar ke tengah. Terus kita save, dia ada di tengah. Di sini kita akan bikin lagi sebuah box ya. Kita kasih box. Apa nggak usah? Bentar. Ya, terus nggak usah ada box lah. Kita kasih typography aja. Ini pesanan berhasil disimpan. Save seperti ini. Mantap ya. Circle-nya kita akan buat dia agak lebih besar. Font size-nya sekitar berapa? 50. Besar kah? Masih kurang. Kita kasih 100. Oke, 130. Nah, cukup lah ya. Ini cukup. Kemudian kita kasih warna, colornya itu kita ngikutin yang atas saja, primary, kita save, kita cek, oke, sudah cukup sempurna. Kalau kita tutup, nah ini cukup sempurna ya, pesanan berhasil disimpan. Nah, gimana caranya? Udah deh, kayaknya gini dulu deh ya. Cukup lah, kayaknya gini. Sama seperti ini, jadi kayak gini. Jadi kalau dia ini agak besar ya. Kalau mau dibesarin juga boleh. Ya, ini mau dibesarin lagi boleh.
Terus kan dia bisa ke sini ya, order. Oh, keranjang itu salah. Dia bisa lihat ordernya. Nah, ini tadi yang tadi ya, processing, statusnya settlement. Oke, kita akan buat sekarang di sini. Ini udah berhasil, ini kita tutup aja halaman konfirmasinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba melakukan pembayaran di sini. Berarti kita harus login dulu, karena dia belum login. Ketika diklik beli, akan muncul masukkan alamat, belum login. Gitu ya. Oke, kita akan login dulu. Ya, udah berhasil. Kita pakai yang mana aja lah barangnya, yang ini boleh. Gitu, terus kita pilih, kita misalkan ke Jambi, kabupatennya Bungo, kurirnya pos, layanannya kita cek berapa, 77.000, bolehlah kita masukin di sini jalannya Merdeka, gitu ya, Jalan Merdeka. Kita akan cek dia berhasil atau enggak. Terus kalau kita klik beli, harusnya muncul si Mitransnya ya. Ini kita tutup dulu. Kita klik, harusnya dia muncul si Mitransnya. Nah, ini masih pending. Ternyata gagal. Gagal, kita cek dulu. Apa yang gagalnya ini? Kita cek dulu, inspect ke reducer dulu ya. Ke reducer, paymentnya, tapi dia berhasil fulfill. Kita cek mutation. Ini fulfill. Kalau kita lihat di konsol, kenapa dia yang salah? Kok forbidden? User ini forbidden. Oke, kita akan coba tes dulu di sini. Atau ini jangan pakai status kali ya. Gini deh, atau jangan pakai status. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Kita akan ambil tokennya. Di mana? Di sini aja kita taruh ya. Sebentar, di sini aja lah ya. Const token sama dengan data token. Ini ya. Berarti kita akan buat ini statusnya kita hapus. Kita ganti dengan token. Terus juga data.tokennya kita ganti juga dengan token. Terus kita save. Kita cek lagi sekarang. Bisa apa enggak? Kita refresh dulu deh. Kita refresh dulu. Cari provinsinya, misal tadi Jambi. Bungo, kurirnya tadi apa? Lupa saya. Udah yang lain aja. Oh, ini. Terus kita tulis Merdeka. Terus kita klik beli. Kita tunggu dulu. Oke. Nggak muncul snapnya. Kayaknya ada yang kurang lagi. Kita cek lagi kodenya. Token. Oh, ininya masih kosong ya. Token. Terus kita save. Dia makanya nggak aktif nih. Oke, kita coba lagi. Nah, muncul kan? Ya, tadi kenapa dia nggak muncul? Karena kita nggak masukin dependency di use effect yang ini. Tuh, jadi harus masukin. Jadi kalau nggak dimasukin dia tidak akan merender gitu ya. Jadi ini setiap kali berubah dia akan merender sih sama si use effect ini. Jadi saya salah tadi, lupa masukin tokennya. Nah, kita cek sekarang. Dia udah muncul, kita mau bayar pakai apa? Di sini kok cuman ada virtual account, ada BNI, kita mau pilih yang mana, ada GoPay, ShopeePay, QRIS. Kita pakai yang virtual account dulu kalau nggak salah ya. Kita metode pembayaran terakhir. Ya, kita ambil aja yang kita pakai Mandiri coba. Nah, kita muncul, kita siapin dulu di sini Mitrans Sandbox ya. Pakai Mandiri
Mandiri, mana Mandiri? Mandiri Bill. Kita siapin dulu billing code-nya. Biller code, terus kita masukin virtual account-nya. Kita inquire. Udah ya. Tuh. 300 berapa ini? 311.722. Betul nggak? Nah, 311.722. Kita payment status successful. Sekarang kalau kita cek status, dia harusnya berhasil, kemudian akan dialihkan ke halaman confirmation harusnya. Nah, kan dialihkan ke halaman confirmation, statusnya settlement. Gitu. Oke, berhasil kan pembayaran kita? Nah, oke ya, sip. Kayaknya video kali ini sampai sini dulu. Artinya kita sudah berhasil melakukan pembayaran dengan Mitrans yang kemudian disimpan di database. Kita cek dulu deh. Sebelum saya akhiri, kita cek dulu di mana? Di MongoDB ya, MongoDB Kompas. Oke, MongoDB Kompas kita cek dulu apakah sudah masuk data orderannya. Sebentar ya. Kita cek ordernya, ini udah ada 2. Ya, udah ada 2. Kita cek dulu. Nah, ini dia nih yang udah kita buat. Tadi kita buat yang berapa sih? 3 ini nih ya. 31.311.722. Nah, ini kalau nggak salah yang kita buat di endpoint ya. Ini di endpoint, statusnya pending, di sini statusnya settlement karena kita udah bayar. Produknya kita cek di ini, produknya objeknya di sini ya. Quantity, total price-nya, profit juga salah. Ini harga salah nih. Kenapa dia bisa sama dengan total price? Kita cek lagi. Repot ini kalau salah. Iya, salah. Kan jangan price salah ini. Harusnya profit. Terus kita save. Ya, profit dikali quantity. Udah nggak apa-apa. Ini kan karena percobaan aja ya. Ini saya tutup aja. Oke. Ini udah. Kalau kita lihat di sini, nah ini juga ini yang dari mana? Yang dari endpoint kita hapus aja. Hapus aja. Jadi kita punya yang sudah sama dengan yang sudah menggunakan Mitrans gitu. Ini profitnya salah. Nggak apa-apa. Nanti kita betulin aja lah profitnya ya. Oke, berhasil? Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.